Hai guys, ketemu lagi dengan aku Lestari. Di video kali ini aku bakal ngebahas tentang stack atau tumpukan pada algoritma pemrograman. Kalian tahu nggak sih apa itu stack? Jadi, dalam algoritma pemrograman, stack merupakan suatu kumpulan data di mana data yang diletakkan di atas data yang lain. Konsep dari stack yaitu LIFO, last in first out. Last in first out ini merupakan salah satu konsep yang efektif untuk menyimpan dan mengambil data. Konsep LIFO di sini yaitu terakhir masuk sebagai yang pertama keluar. Hal ini berarti pengambilan data akan berkebalikan urutannya dengan penyimpanan data. Dalam stack ada beberapa operasi dasar. Yang pertama, ada yang namanya top. Top merupakan bagian atas dari stack. Kedua, ada create. Create ini merupakan suatu prosedur yang berguna untuk mengosongkan stack dengan cara meletakkan top pada posisi 0. Ketiga, ada yang namanya push. Push merupakan prosedur yang berfungsi untuk memasukkan sebuah nilai atau data ke dalam stack. Selanjutnya, ada yang namanya pop. Pop merupakan suatu prosedur yang berfungsi untuk mengeluarkan dan menghapus nilai terakhir dari stack. Kelima, ada yang namanya isEmpty. IsEmpty ini merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah stack dalam keadaan kosong atau tidak. Dan yang terakhir, ada yang namanya isFull, yang merupakan suatu fungsi yang berguna untuk mengecek apakah stack dalam keadaan penuh atau belum. Nah, di sini data yang keluar merupakan data yang paling akhir kita masukkan. Tadi, saya memasukkan badak dalam tumpukan hewan ini. Ketika kita ingin mengeluarkan data dari sebuah tumpukan, data yang diambil adalah data yang paling akhir kita masukkan. Nah, di sini saya sudah ada ilustrasi dari stack. Di sini ada sebuah tumpukan boneka hewan. Tumpukan pertama ada kura-kura, tumpukan kedua beruang, dan tumpukan yang ketiga ada rubah. Nah, apabila kita ingin memasukkan suatu data ke dalam tumpukan ini, kita menggunakan operasi dasarnya yaitu push. Nah, misalkan di sini saya ingin memasukkan boneka hewan badak. Saya akan menggunakan operasi dasar push. Maka, akan didapat tumpukan seperti ini. Selanjutnya, apabila kita ingin mengeluarkan atau mengambil data dari tumpukan, maka kita menggunakan operasi dasar pop. Hal ini sama pada pengambilan data selanjutnya. Misalkan di sini saya ingin mengambil data rubah. Maka yang diambil adalah rubah. Data yang selanjutnya, maka yang keluar adalah beruang, sampai dengan tumpukan itu dalam keadaan kosong. Nah, untuk contoh lebih lanjut, pendeklarasian dan inisialisasi dari stack, kita langsung saja ke contoh programnya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah program yang memuat sebuah stack. Jadi, pada bagian pertama, ini dinamakan sebagai library atau header sebuah program. Ada include iostream, include conio.h, dan include stdelete.h. Dan di sini juga terdapat define max 4, yang mendefinisikan bahwa program itu maksimal memasukkan 4 buah data. Lalu di sini ada using namespace std. Selanjutnya ada sebuah struct yang dinamakan tumpukan. Dalam struct ini terdapat 2 buah elemen, yaitu variabel atas yang disimpan dalam tipe data char dan variabel data dengan array max yang disimpan dalam tipe data integer. Nah, dalam struct ini terdapat sebuah objek pemanggilan yaitu t. Bagian selanjutnya yaitu void awal. Nah, void awal ini merupakan sebuah prosedur yang digunakan untuk merubah indeks tumpukan ke -1 atau T atas sama dengan -1. X di sini ada in kosong. In kosong ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah tumpukan dalam keadaan kosong atau tidak. Di sini sudah ada sebuah pengkondisian if else. Jika posisi T atas sama dengan -1, maka isEmpty akan bernilai true. Makanya, di sini dia return-nya bernilai 1. Nah, apabila T atasnya itu tidak sama dengan -1, maka dia akan membaca kondisi else, yang mana program akan mereturn 0 karena dia bernilai false. Bagian selanjutnya yaitu ada in penuh. Jadi, in penuh ini merupakan sebuah fungsi yang digunakan untuk mengecek apakah tumpukan tersebut dalam keadaan penuh atau tidak. Hal ini digunakan untuk proses penginputan sehingga apabila tumpukan belum penuh, maka masih bisa diisi.
Nah, pada bagian fungsi penuh ini, dia ada pengkondisian if-else yang mana untuk mengetahui tumpukan tersebut dalam keadaan penuh atau tidak. Tumpukan penuh apabila T atas sama dengan max min 1. Karena pada program kita di sini max-nya itu 4, jika posisi T atasnya sama dengan 3, maka tidak bisa lagi memasukkan data karena posisinya sudah full. Hal ini ditandai dengan adanya return 1. Nah, jika T atasnya itu tidak sama dengan max min 1, maka antrian masih belum penuh dan masih bisa dimasukkan data. Hal ini bisa dilihat dengan adanya return 0, yang artinya dia dalam keadaan belum penuh. Selanjutnya, di sini ada sebuah prosedur void input atau in data. Atau operasi dasarnya itu disebut dengan push. Pada bagian ini berfungsi untuk menginputkan suatu data dalam sebuah tumpukan dengan membaca pengkondisian if-else. Jika antrian dalam posisi kosong, dia akan kembali lagi ke fungsi kosong. Tadi kita sudah lihat ada in kosong. Nah, di sini dia akan membaca apakah T atasnya sama dengan min 1 atau bernilai benar, maka tumpukan tersebut dalam keadaan kosong. Maka prosedur tadi akan membaca kondisi yang pertama yaitu if kosong, membaca kondisi yang pertama yaitu if apabila fungsi kosong itu sama dengan 1 atau T atas plus plus atau T data itu sama dengan data, maka dia akan mengeluarkan output berupa data awal sudah masuk stack. Nah, apabila fungsi penuhnya itu sama dengan 0, dia akan membaca lagi fungsi penuh di atasnya. Nah, fungsi penuh di sini. Nah, apabila in penuh itu bernilai benar, maka dia akan membaca kondisi yang kedua, else if. Apabila fungsi penuh ini bernilai 0 atau bernilai false, maka kita masih bisa memasukkan data dan dia akan mengeluarkan output berupa kalimat data selanjutnya sudah masuk stack. Selanjutnya, apabila dia tidak memenuhi kondisi yang pertama, dan apabila dia tidak memenuhi kondisi yang kedua, maka dia akan menjalankan kondisi yang ketiga, yaitu else. Berarti, else di sini merupakan dia akan membaca fungsi penuh ini. Berarti apabila penuh tidak sama dengan 0 atau bernilai benar atau 1, maka tumpukan tersebut sudah penuh. Dan output yang dikeluarkan adalah tumpukan penuh. Bagian selanjutnya itu void hapus. Ini merupakan sebuah prosedur yang berfungsi untuk menghapus atau mengambil satu data atau satu tumpukan, di mana data atau tumpukan tersebut merupakan data yang paling akhir kita masukkan. Sebelum itu, program akan melakukan pengecekan dengan pengkondisian if-else. Nah, di sini dia if kosong, in kosong tadi, fungsi kosong di atas tadi, bernilai 0 atau bernilai false. False tadi apabila T atasnya itu tidak sama dengan min 1. Berarti tumpukan tersebut tidak dalam keadaan kosong. Apabila fungsi kosong itu sama dengan 0 atau bernilai false atau dalam keadaan tidak kosong, maka output yang dihasilkan adalah data teratas sudah terambil. Nah, apabila fungsi kosong ini tidak sama dengan 0 atau bernilai benar atau dalam keadaan kosong, maka dia akan membaca fungsi else dan output yang dihasilkan adalah data kosong karena tumpukan tersebut dalam keadaan kosong, berarti tidak ada data yang diambil. Kemudian di sini ada void tampil atau prosedur tampil. Nah, prosedur tampil ini merupakan sebuah prosedur yang berfungsi untuk menampilkan data dalam tumpukan. Sebelum itu akan melakukan pengecekan dengan pengkondisian if-else. Apabila fungsi kosong bernilai 0 atau tumpukan tersebut dalam keadaan tidak kosong, maka di sini ada perulangan for in i sama dengan T atas, i lebih dari sama dengan 0, i min. Maka kalimat yang ditampilkan pada output adalah tumpukan ke i sama dengan berapa. Misal kita memasukkan data pada tumpukan yang keempat, maka output yang keluar adalah tumpukan keempat sama dengan 5. Selanjutnya nih, apabila
fungsi kosongnya ini bernilai 1 atau tumpukan tersebut dalam keadaan kosong, maka kalimat yang dikeluarkan pada output adalah tumpukan kosong karena tidak ada data yang kita tampilkan, karena tumpukan dalam keadaan kosong. Dan prosedur yang terakhir yaitu ada void bersih. Nah, void bersih ini merupakan suatu prosedur yang berfungsi untuk mengembalikan T atas sama dengan min 1. Jika tumpukan dalam keadaan penuh, maka prosedur ini akan membersihkan data tanpa harus mengambilnya satu persatu. Jika sudah dalam keadaan bersih, maka akan tampil output yaitu tumpukan kosong. Pada program ini juga terdapat inMine. Di sini dia terdapat ada perulangan while dan switch case. Nah, supaya lebih jelas penjelasannya, kita coba running dulu sambil kita lihat hasilnya. Output yang ditampilkan akan seperti ini. Pada bagian inMine ini, program yang pertama kali dibaca atau bagian yang pertama kali dibaca yaitu ini. Ada in, fill, dan data. Ada variabel fill dan data yang disimpan dalam tipe data in. Kemudian dia akan membaca fungsi awal. Nah, apa sih fungsi awal tadi? Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, prosedur awal ini berfungsi untuk menginisialisasikan atau mengkondisikan tumpukan tersebut dalam keadaan kosong atau T atas sama dengan min 1. Selanjutnya dia akan membaca perulangan while. Nah, di dalam perulangan do, di sini terdapat cout, input, hapus. Ini merupakan pilihan yang akan kita pilih nih. Input, hapus, tampil, bersihkan, dan keluar. Nah, kita masukkan nih pilihan kita. Misalkan di sini saya mau pilih nomor 1 yaitu input data. Nah, program akan membaca case yang pertama, yaitu dia akan masuk ke prosedur input. Nah, apa tadi prosedur input? Jadi, prosedur input tadi merupakan prosedur untuk menginputkan data dalam tumpukan. Nah, dia akan membaca kondisi dulu nih, apakah tumpukan tersebut dalam keadaan kosong atau tidak. Nah, apabila dalam keadaan kosong, maka dia akan membaca kondisi yang pertama, yaitu siap yang dikeluarkan akan data awal masuk ke stack. Kita coba, di sini saya memasukkan datanya itu 3. Nah, data awal 3 masuk ke stack, berarti benar, tumpukan tersebut dalam keadaan kosong. Kita enter lagi. Nah, misal saya memasukkan data lagi nih. Kita pilih 1, input, dia akan membaca lagi. Kemudian saya masukkan datanya 5. Nah, beda output yang dia keluarkan. Tadi kan data awal, ini data selanjutnya. Berarti program akan membaca kondisi yang kedua, karena tumpukan tadi kan sudah ada datanya, kita masukkan pertama tadi 3. Maka, kondisi yang pertama tidak memenuhi, karena tumpukan tersebut sudah terisi atau tidak kosong lagi. Maka, prosedur input akan membaca kondisi yang kedua, yaitu prosedur penuh itu bernilai false atau tumpukan tersebut tidak dalam keadaan penuh. Maka output yang dihasilkan adalah data selanjutnya, data yang saya masukkan ada 5, masuk ke stack. Selanjutnya, misal kita masukkan data lagi, kita pilih 1, masukkan datanya misalnya 7. Nah, ya kalimatnya sama, berarti tumpukan tersebut belum penuh. Kita masukkan lagi, kita coba masukkan lagi. Kita pilih 1, kemudian saya masukkan datanya 9, belum penuh nih. Kita masukkan lagi, pilih nomor 1, masukkan datanya misalnya 11. Nah, ada output tumpukan penuh. Berarti prosedur input tadi dia membaca kondisi yang ketiga, karena kondisi yang kedua tidak memenuhi, karena dia sudah dalam keadaan penuh. Nah, bagaimana sih kita mengetahui tumpukan tersebut dalam keadaan penuh atau tidak? Kita lihat lagi nih prosedur penuh di atas. Sebuah tumpukan dikatakan penuh apabila T atas itu sama dengan max min 1. Nah, kita akan coba ilustrasikan bagaimana tumpukan tersebut dalam keadaan penuh.
Nah, di sini kalian bisa lihat ada sebuah kotak, anggap saja ini tumbukannya min 1, 0, 1, 2, 3. Kita kembali ke prosedur awal. Mengapa? Karena untuk melihat kita lihat void awal. Mengapa melihat void awal? Karena untuk memastikan bagaimana keadaan saat tumpukan tersebut kosong. Tumpukan kosong apabila T atas itu sama dengan min 1. Berarti min 1 ini tidak boleh diisi data oleh apapun, karena anggap saja min 1 ini sebagai wadahnya. Selanjutnya, kan kita tadi memasukkan data, berarti datanya itu masuk ke dalam tumpukan yang ke 0. Data yang kita masukkan kan 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 9. Nah, 11 tadi masuk mana? 11 tadi ketika kita ingin memasukkan, tiba-tiba ada output tumpukan penuh. Berarti in penuh di sini membaca kondisi yang ketiga, yaitu apabila fungsi penuhnya itu bernilai true. Fungsi penuh bernilai true saat time max itu tidak sama dengan max min 1. Nah, time max di sini kan maksimalnya 4, dikurangi 1 sama dengan 3. Berarti maksimalnya itu kita bisa memasukkan data pada tumpukan yang ketiga. Tumpukan yang keempat apakah bisa? Nggak bisa, karena T atasnya itu harus sama dengan 3. Kalau tidak sama dengan 3, maka tumpukan tersebut sudah penuh sehingga tidak bisa lagi diisi oleh data. Nah, kita coba lihat data yang kita masukkan tadi, apakah 11 ini masuk atau tidak. Kalau masuk, pasti dia ada output berupa maka dia akan ada output berupa data selanjutnya, tapi ini tidak, tumpukan penuh. Kita coba tampilkan data yang kita masukkan tadi, kita enter, masukkan opsi yang ketiga, maka program akan membaca case yang ketiga, yaitu ke prosedur tampil. Kita lihat prosedur tampilnya. Di sini kalian bisa lihat prosedur tampil itu ada pengkondisian if else, yang mana fungsi kosong itu bernilai false, atau tumpukan tersebut dalam keadaan tidak kosong, maka ada tumpukan yang ditampilkan seperti ini, tumpukan ke 0, 3, 1, 5, 2, 7, 3, 9. Samakan dengan ilustrasi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya, apabila kita ingin mengambil data dari tumpukan tersebut, kita tinggal menggunakan operasi dasarnya, yaitu pop atau hapus. Kita coba enter, kita pilih opsi yang kedua. Nah, data teratas sudah terambil. Berarti inMain akan menjalankan case yang kedua, yaitu prosedur hapus. Kita lihat prosedur hapusnya di sini. Prosedur hapus itu, apabila fungsi kosongnya itu bernilai false atau tumpukan tersebut ada datanya atau tidak kosong, maka akan menampilkan output berupa data teratas sudah terambil. Berarti data yang terambil berapa? Berarti 9. Kita coba tampilkan. Apakah benar data yang terambil adalah 9? Nah, kalian bisa lihat tumpukan ketiga sudah diambil. Karena apa? Tumpukan ketiga merupakan tumpukan yang paling akhir. Makanya dia diambil, sehingga data yang tersisa hanyalah 3, 5, dan 7. Kita ambil lagi nih datanya, kita coba nomor opsi 2. Nah, data teratas sudah terambil. Dia akan menjalankan lagi case yang kedua, yaitu hapus. Kita ingin tampilkan lagi, apakah benar yang diambil adalah data pada tumpukan yang kedua. Kita coba tampilkan. Nah, ternyata benar. Selanjutnya, berarti mekanisme atau alur programnya sama, sampai dalam tumpukan tersebut dalam keadaan kosong. Kita coba ambil lagi, dan ambil lagi. Nah, ada output data kosong, sehingga kita lihat case yang kedua, yaitu membaca fungsi hapus. Prosedur hapus di sini, dia akan membaca kondisi yang else. Karena apa? Karena tumpukan tersebut sudah keadaan kosong, karena sudah semua data kita sudah ambil, sehingga output yang dikeluarkan adalah data kosong, karena fungsi kosong ini sudah bernilai true apabila T atasnya itu kembali lagi ke min 1. Kan tadi 7 kita sudah ambil, 5 sudah kita ambil, 3 kita sudah ambil, berarti hanya tersisa min 1. Min 1 ini kan tadi kembali lagi ke keadaan semula, yaitu T atas sama dengan min 1 atau dalam keadaan tumpukan kosong. Nah, seperti itu jalan programnya. Kita enter, kita ingin keluar misalnya nih, kita tinggal pilih opsi yang kelima aja. Tuh, langsung dikeluarkan dan menghasilkan output. Terima kasih, tekan enter untuk keluar. Sehingga inMain akan menjalankan case yang selanjutnya, yaitu case 5. Maka output yang dihasilkan, terima kasih, tekan enter untuk keluar. Berarti tinggal kita tekan enter aja. Nah, sudah selesai alur dari program. Nah, sudah selesai. Itu tadi proses alur program yang memuat sebuah stack. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga kalian bisa memahami tentang definisi, konsep, operasi dasar, pendeklarasian, cara membuat program, dan mengetahui alur program yang memuat sebuah stack. And don't forget to like, comment, subscribe, and share my video.